Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati.
Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar saudara terkasih? Luar biasa. Kita selalu mengucap syukur saudaraku. Kita ini orang-orang yang terpilih. Di tahun 2021 ini kita tetap ada. Itu karena anugerah Tuhan. Banyak kejadian demi kejadian yang terjadi. Tapi Tuhan Allah selalu beserta kita. Kita percaya Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, Allah yang setia dalam setiap hal apapun yang terjadi dalam hidup kita. Yang Tuhan mau kita tetap unity, selalu mengandalkan Dia, bahwa Dialah Allah yang penolong yang sejati. Mari kita bangkit berdiri saudara kasih. Yesus Kristus, Allah yang mulia. Kami sangat mengucap syukur buat penyertaan bagi setiap kami. Tuhan, kami rindu selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Khususnya di hari Minggu ini, kami percaya segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah urapan yang baru tercurah bagi setiap kami. Dan kami akan berbeda ketika kami datang dan saat kami pulang nanti. Karena kami pulang akan membawa berkat-berkat dari Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Urapi setiap kami Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Kami percaya kami satu unity lewat pujian penyembahan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, ibadah ini mau kami dedikasikan ke dalam tangan. Bertatalah Tuhan, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bagi kita yang siap untuk memulai ibadah, mari sama-sama kita katakan, amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku apa
Mari kita sembah Yesus yang setia. Jesus, Allah yang dahsyat, Bapa mulia, Yesus, hanya Kau Allah yang andalkan, hanya Kau Bapa yang kami sembah, sebab Kaulah Raja, Allah penebus. Yesus, Yesus, kami sembah, kami muliakan, hanya nama-Mu, gunung batu kami, sebab Kaulah Yesus yang setia, Allahku dahsyat, Allahku mulia. Kami sembah Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu, sebab Kau Raja yang setia, Bapa yang mulia. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, urapan yang baru tercurah bagi hati yang terbuka, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi, sebab Kau Raja Allah yang mulia. Kami percaya perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Yesus, 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 kami sangat percaya Tuhan, nama-Mu membawa kebenaran, nama-Mu membawa kesembuhan, nama-Mu membawa mukjizat. Yesus, kami mau panggil nama-Mu Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu, mukjizat akan terjadi. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan, Engkau berarti bagi setiap kami. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus, cause Him, panggil Yesus. Hanya Yesus
selamat kami. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Hanya Kau Yesus Kristus yang kami andalkan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus yang mengaku Yesus adalah segalanya. Haleluya. Kau segalanya bagiku. Jesus, 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 Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Jesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita sembah Allah. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oh God. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu tercurah, berkat-Mu atasku melimpah. Biar kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Yes, Lord. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari kami bertepuk tangan bagi Yesus. Ku sembah Tuhan, ku mengangkat tanganku,
aku, selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau ajaib bagiku. Engkau ajaib. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Namanya Engkau Allah yang hebat, Allah yang setia, Allah yang perkasa bagi setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sangat percaya Engkau Allah yang memberkati kami ketika kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, pemulihan, kesembuhan, kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan curahkan bagi setiap kita. Haleluya. Saudara terkasih, ini tahun baru, awal tahun di tahun 2001. Tuhan mau kita bisa menabur, saudara terkasih. Amin. Walaupun menabur dengan mencucurkan air mata, percayalah Allah yang dahsyat akan memberkati setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita saudaraku menari dan memperkatakan, kita menabur dengan air mata dan kita akan memperoleh berkat yang melimpah, membawa berkat-berkatnya kelak di surga. Amin. Mari sambil menari saudara terkasih. Puji. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Mari kita perhatikan yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Bisa mengimani ini saudara terkasih, percayalah pasti kita akan diberkati Tuhan ketika kita menabur. Amin. Mari kita sambil dua gerakan saudaraku. Ketika menabur, mari kita menabur. Ketika menuai, mari kita menuai. Ketika kita membawa berkasnya, mari kita bawa berkat kita dan kita pulang. Amin. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa. Seperti bermimpi Tuhan pulihkan kita, perkara besar Dia lakukan, marilah kita bersuka. Amin. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Yang menabur dengan air mata dan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Pasti pulang dengan bersorak
Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami menabur, kami akan sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bersuka cita saudara terkasih. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Tak alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan bersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari siap-siap terima berkat dari Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sungguh Engkau Allah yang memberkati kami, sungguh sempurna Tuhan anugerah-Mu, dan kami tidak perlu khawatir, sebab ada Allah yang setia bagi setiap kami. Terpuji Engkau Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Dia. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih buat berkat yang dahsyat yang Tuhan sudah curahkan bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih dalam hadirat Yesus Kristus. Baik saudaraku, saya percaya kita sangat diberkati Tuhan. Urapan yang baru Tuhan sudah curahkan bagi setiap kita. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta sepekan lewat Rasari News. Selamat menyaksikan.
Shalom Jemaat GBI My Home yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Selvin Sophia, akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Di hari Senin kita tidak ada kegiatan, dan di hari Selasanya pada pukul 7 malam kita ada doa terobosan di aplikasi Zoom Meeting dan live streaming di YouTube channel GBI My Home yang akan dilayani oleh di hari Rabu dan Kamisnya kita tidak ada kegiatan, dan pada hari Jumat pada pukul 7 malam kita ada Departemen Musik di GBI My Home lantai 1. Mari Bapak Ibu yang punya bakat musik, mari ikutan bergabung bersama dengan kami. Pada hari Sabtunya kita ada ibadah doa puasa pukul 10 pagi di YouTube channel kita GBI My Home Official. Dan dilanjutkan pada pukul 4 sorenya kita ada ibadah Nesgan di GBI My Home lantai 1. Dan akan di live streamingkan di YouTube channel kita Nesgan My Home. Pada hari Minggu kita ada ibadah onsite dan live streaming pada pukul 8 pagi dan 11 siang. Dan ibadah online pada pukul 5 sore di YouTube channel GBI My Home Official. Untuk ibadah sekolah minggunya masih diadakan secara online pada pukul 9.15 di YouTube channel kita GBI My Home Official. Dan untuk pengumuman tambahannya adalah kegiatan KUL akan dimulai pada minggu kedua bulan Januari 2021. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Yosef Dauri Satyanegara dan Saudari Veronica Valdes pada tanggal 24 Januari 2021 di Tangerang. Shalom saudaraku, kita sudah mendengar bahwa vaksin COVID-19 sudah ditemukan dan siap disuntikan kepada masyarakat. Tapi beberapa orang bertanya, apakah boleh saya disuntik dengan vaksin tersebut? Bukannya vaksin itu katanya telah dimasuki microchip yang merupakan tanda antikristus 666. Sebetulnya saudara sekalian, dengan aplikasi pelacak fakta atau hoax sudah ditemukan bahwa kabar demikian adalah kabar bohong, hoax. Tidak ada pemerintah ataupun juga otoritas kesehatan yang mengatakan bahwa vaksin COVID-19 itu akan diisi oleh microchip. Nah, tapi coba pikir secara logika. Apakah ada menurut saudara benda kecil, katakan microchip, yang ketika disuntikan kepada seseorang, maka orang yang tadinya nggak percaya Yesus, tidak lahir baru, tidak selamat, gara-gara disuntik vaksin, jadi percaya Yesus, selamat masuk surga. Ada nggak? Tidak ada kan? Nah, bagaimana sebaliknya? Apakah ada orang yang sudah lahir baru, cinta Yesus, tiba-tiba disuntik vaksin, lalu sekejap dia akan kehilangan keselamatan? Saya yakin keselamatan tidak ditentukan oleh vaksin atau microchip, tapi hati yang percaya kepada Tuhan ataukah menolak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan anggapan bahwa dalam Wahyu 13 dikatakan antikris akan memberi tanda kepada para pengikutnya di dahi dan tangan. Nah, itu kan akan berarti belum, antikrisnya juga belum muncul. Dan apakah kita bisa memastikan bahwa tanda 666 itu adalah microchip? Bukankah ini spekulasi dari orang-orang yang memberikan penafsiran hurufiah kepada Alkitab? Seakan-akan yang ditanamkan di dahi dan tangan itu adalah microchip. Sebab kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang pertama, para pengikut Yesus juga akan mendapatkan materai di dahinya. Itu hurufiah atau simbolis? Masa kita akan dicap di sini 777 atau 888? Tidak, bukan. Itu kan simbol bahwa pikiran orang yang percaya kepada Kristus adalah pikiran yang dikuasai Roh Kudus, pikiran Kristus. Nah, jika materai buat orang percaya adalah simbolis, mengapa kita harus menerjemahkan bahwa tanda antikris adalah hurufiah? Lagi pula kita tidak perlu takut karena di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih.
Saudara, jadi menurut Alkitab, orang yang akan menyembah antikris adalah orang yang tidak pernah lahir baru. Namanya tidak pernah dicantumkan di dalam kitab kehidupan. Jadi yang penting saudara percaya Yesus lahir baru, nama kita tercantum dalam kitab kehidupan. Tuhan memberikan jaminan keselamatan kekal sampai seterusnya. Itu sebabnya mari kita tidak mudah termakan hoax yang menggunakan ayat-ayat Alkitab sekalipun, tapi kita benar-benar berpegang kepada kebenaran. Kalau nanti antikris muncul, mudah-mudahan kita sudah diangkat bersama dengan Yesus. Tapi kalau ada yang tertinggal, saudara harus ingat, kalau antikris muncul, semua orang akan diminta untuk menyembah dia dan dia memberikan tanda, saya nggak tahu tandanya apa, maka jangan menerimanya. Karena saudara akan mengalami penghukuman kekal. Tapi kalau saudara mempertahankan imanmu kepada Tuhan, bahkan harus menyerahkan nyawa, keselamatan masih tersedia. Ini doa saya supaya kita sungguh-sungguh lahir baru, penuh Roh Kudus. Sehingga pada waktu Kristus datang, kita diangkat dan kita tidak mengalami masa antikris. Tuhan memberkati. Kita ada 3 tim dan tim kami akan berangkat menuju tempat yang dituju yaitu Gesek. Tuhan memberkati. Halo. Terima kasih kepada ada bantuan dari GBI, ya kan, jadi yang membawa dan yang menyerahkan, jadi beri kesehatan, murahkan rezeki. Sekali lagi atas nama warga Perumahan Pinang Hijau, khususnya RT 3 RW 5, sangat-sangat berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada tim Real Care atas bantuannya. Saat ini kita berada di daerah Bangunsari RT 03 RW 07. Ini adalah tempat yang ketiga yang kita akan lakukan pengobatan gratis. Dan kalau bisa kita lihat dari tadi, ini hampir sepinggang banjirnya.
yang hampir setinggang. Jadi masyarakat di sini hampir ketutup semua untuk banjir. Doakan dan dukung terus kami. Tuhan berkati. Perkenalkan, nama saya Rumono, Ketua RT 1 RW 10 Kelurahan Batu 9. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada tim Kamu Hebat. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini bermanfaat untuk warga RT 1 RW 10. Kamu hebat, 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 hebat. Pada Real Care dan GPI Peduli, mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk warga dan masyarakat. Terima kasih kepada GPI dan Real Care. Tim Kamu Hebat, hebat, hebat. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Real Care dan GPI Peduli. Terima kasih kepada Real Care dan GPI Peduli. Mudah-mudahan Real Care semakin meluas sayapnya. Kamu hebat. Kamu hebat. Kamu hebat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur banyak hal yang sudah terjadi bagi bangsa kami, bagi kota kami Tanjung Pinang. Semua kami bersyukur karena Pesta Kosta ketiga akan terjadi di Indonesia, di Tanjung Pinang. Dengan cara Tuhan, Engkau akan pakai gereja, baik gereja GBI, baik Stateril, Engkau pakai menjadi berkat bagi Indonesia, bagi kota Tanjung Pinang. Terima kasih buat donatur yang sudah mereka juga bergerak. Terima kasih buat kami gereja jemaat GBI Mehom. Terima kasih kami bersama-sama sudah bergerak untuk menjadi berkat bagi kota ini. Bapa, kami membawa kota ini ke dalam tangan Tuhan. Cuaca kendali Tuhan, cuaca adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, kami serahkan Tanjung Pinang ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna bagi kota ini Bapa. Kami terus meminta, biarlah Tuhan yang berkuasa atas kota kami Tanjung Pinang. Baik Indonesia, pemerintahannya, baik Pak Jokowi, Pak Maruf, dan kabinet yang ada. Tuhan Engkau berkati, lawatan keselamatan terjadi bagi Indonesia dan kota kami Tanjung Pinang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami Tuhan percaya bantuan yang sudah diterima mereka menjadi sukacita yang berlimpah-limpah. Dan kami bersyukur. Dan Bapak, kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami. Berkati Pak Niko, berkati Pak Johan, berkati Bapak Gembala kami GBI Mehom Pak Irwan bersama Pak Anis keluarga. Mereka kesehatan, kekuatan. Biarlah pakai terus hamba-Hamba-Mu ini Bapak di dalam pelayanan. Terima kasih Bapak. Tak lupa kami juga berdoa untuk GBI Mehom, jemaat GBI Mehom. Berkati bisnis usaha pekerjaan mereka. Berkati kesehatan jemaat GBI Mehom. Dan kami serahkan semua ke dalam kendali tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami tetap meminta keamanan bagi kota ini dan juga Indonesia. Kami yakin biarlah para malaikat-malaikat Tuhan, tentara surgawi mengawali Indonesia dan kota ini. Terima kasih ya Bapa, kami tahu Engkau melihat segalanya yang terjadi. Berkati Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Pak Irwan menjadi kekuatan, berkat bagi kami. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari gembala kita yang terkasih, Pastor Irwan Wijaya. Ajaib Kau Yesus,
ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Sungguh Engkau baik Yesus dalam hidup. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari kita bangkit berdiri terkasih. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Yesus, Mari kita sembah Dia. kami sembah. Mari lawat umat-Mu pagi hari ini ya Aba. Mereka yang ada di tempat ini, mereka yang ada di rumah-rumah. Oh Rabaya Shandaramaya Shandaramo. Kau lawat kota kami ya Aba, dengan kasih karunia-Mu, dengan kemurahan-Mu. Ya Rabaya Shandaramaya Shandaramo. Lawat umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan, terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memasuki minggu yang kedua dalam bulan yang pertama dalam tahun integritas ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi hidup kami, untuk mengasihi, untuk melayani, bahkan untuk mengabdi bagi bangsa ini. Urapi setiap kami pagi hari ini, pikiran, hati, dan telinga kami Tuhan urapi,
supaya kami boleh mengerti apa yang kami dengar dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah Engkau pagi hari ini Bapa, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk minggu kedua tanpa kerasa. Diawali dengan hujan lebat sampai hari ini. Nah, puji Tuhan saudara ya. Jadi kalau ada jemaat kita dimanapun mereka berada yang mengalami kesusahan, yang mengalami kebanjiran, yang susah makan, silakan hubungi sekretariat saudara ya. Ada cukup makanan, ada cukup roti, ada cukup selimut di gereja ini untuk setiap saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, hari ini kita lihat saudara ya, COVID ini semakin mengganas. Kemarin baru 23.100 sekian, hari ini yang mati sudah 23.947. 10 bulan yang lalu yang meninggal baru 48 orang saudara ya. Dalam 10 bulan saudara sudah menambah hampir 23.900 sekian orang saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jadi tetap harus hati-hati dan waspada. Baru kita memasuki tahun baru, kita bergairah saudara ya. Tanggal 1 kami merindukan kuasa lawatan Tuhan, habis itu saya break saudara, saya ke Lagoy, tapi waktu itu cuaca tidak baik, saudara lihat ya, di Pulau Bintan dan sekejap Pulau Bintan pun digoncang saudara ya, banjir di mana-mana. Nah saya ingat ayat ini saudara, di dalam Ibrani pasal 12 bilang begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saya ingat doa terobosan saya bagi ini saudara, dan kita tahu ada berita duka, pesawat jatuh. Saudara, Tuhan izinkan banyak perkara, Tuhan goncang langit sedikit, Tanjung Pinang pun banjir. Saudara ya, Tuhan goncang sedikit, pesawat pun mengalami kecelakaan. Tuhan goncang sedikit, penyakit pun gak ada yang bisa atasi, walaupun yang namanya antivirus sudah ketemu, vaksin sudah ketemu saudara. Tetapi kan terus berjalan. Nah saya cuma mau ingatkan, di Ibrani katakan marilah kita takut akan Tuhan. Karena dialah yang mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kalau kita lihat saudara, orang dunia bilang tahun 2021 adalah tahun tidak menentu. A year of uncertainty saudara ya, tahun tidak menentu. Karena mereka nggak bisa memprediksikan saudara. Tetapi bagi gereja Tuhan, saya dan saudara, tuntunan Tuhan jelas. Kita sedang masuk dalam tahun integritas. Di dalam tahun yang tidak menentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan saudara ya. Kita bisa miring kiri, bisa miring kanan, kita bisa kompromi segala macam. Justru di dalam tahun yang tidak menentu itu Tuhan menuntut integritas. Saudara, kalau kita bicara soal integritas nanti kita akan ngomong. Nah saudara, kita baru masuk berapa hari, Minggu kita kumpulkan persembahan saudara ya, dan Senin kita mulai jalan saudara. Saya bersyukur kalau jemaat Tuhan, para pengerja saudara, semua boleh ambil bagian saudara ya. Dan kalau kita lihat saudara, statistik pelayanan tanggal 4 ada banyak hal yang sudah kita lakukan untuk memberkati kota ini saudara. Nasi bungkus kita bagi dan hari ini kita mau bagi lagi saudara ya. Habis itu paket sembako, selimut, tilam, pampers, pakaian dalam, sampai bra pun kita kasih saudara, underwear, apalagi saudara ya. Kita obatin 269 pasien. Saya pikir kita bersyukur untuk itu saudara. Dan kita akan lakukan terus selagi pulau ini membutuhkan pertolongan kita. Kalau kita ingat-ingat saudara, 1 tahun yang lalu, 1 tahun lewat, 1 tahun 4 bulan, bahkan sebelumnya saudara, dari 2016 sampai hari ini kita nggak membangun saudara ya. Bahkan IMB yang ada pun dicabut saudara, karena demo yang rame. Tapi kita bersyukur kalau hari ini kita boleh melayani mereka, amin. Dan hari ini juga saya pikir kita harus merenungkan, saya sedang merenungkan saudara, apakah pembangunan kita lanjutkan atau tidak saudara. Karena ada banyak hal yang terjadi saudara ya, yang saya percaya Tuhan izinkan kita untuk berpikir ulang. Jadi saya sedang merenungkan itu, kalau seandainya kita nggak membangun, saya pikir tanah itu akan saya kembalikan kepada pemiliknya saudara. Karena kita juga nggak mau mengambil keuntungan, walaupun itu sudah dihibahkan ke kita, walaupun kita sudah menabur banyak saudara ya. Nah, tolong didoakan saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 25 bilang, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan.
Sebenarnya gereja ini sedang dilatih, saya dan saudara itu sedang dilatih untuk melakukan firman Tuhan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kau memberi aku pakaian. Saudara, ini yang hari-hari ini selama 1 minggu ini kita sedang mempraktekkan. Saudara, makanya saya bersyukur saudara, kalau dari pengerja, jemaat, hamba Tuhan, semua itu unity dan semua menjalankan fungsinya saudara. Nah, firman Tuhan di awal tahun saya ingatkan begini saudara, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Saudara, firman Tuhan ngomong dengan jelas, orang yang tangannya bersih, hatinya murni, yang tidak menyerahkan hidupnya kepada dirinya kepada penipuan dan bersumpah palsu. Artinya tangan harus bersih. Jadi saudara masuk gereja cuci tangan tadi kan betul ya saudara ya. Hati harus murni. Ya, makanya di dalam gereja tadi saya tegur saudara jangan WhatsApp di dalam gereja saudara ya. Kalau saya lihat HP saya sedang monitor YouTube, makanya saya bisa tahu YouTube-nya lagi dimain-mainkan kameranya saudara. Saudara ini kasih Tuhan, habis itu mulut kita ini pakai masker semua ini saudara. Jangan-jangan karena mulut kita ini banyak yang busuk saudara. Makanya ditutupin, Tuhan izinkan dengan paksa ini hampir 10 bulan kita nutup mulut saudara. Dan saya ngomong sama istri saya, mungkin kebiasaan ini akan terus kita bawa saudara, nggak tahu sampai berapa lama. Karena Spanish flu tahun 100 tahun yang lalu itu memerlukan waktu hampir 50 tahun saudara. Sejak vaksin ditemukan masih berjalan lagi. Tapi 10 tahun, 11 tahun pertama itu babak belur saudara, sampai Great Depression, baru habis itu perlahan-lahan dan itu makan waktu sampai 50 tahun saudara ya. Itu makan waktu sampai 50 tahun. Dalam arti kata yang kritis hanya 10 tahun pertama tapi berjalan terus dalam proses itu. Nah saya nggak tahu corona ini sampai kapan, tapi biarlah kita semua mempersiapkan diri dengan benar. Saudara, dikatakan tangan harus bersih. Tangan ini berapa banyak yang menjerumuskan kita saudara. Ya, tangan yang terikat dengan gazet saudara, tangan yang dengan kekerasan, tangan yang kita pakai judi, tangan yang kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Nah saudara ini kasih Tuhan bukan hanya tangan saudara, saya percaya juga hati saudara ya. Makanya Tuhan ingatkan saya dan saudara untuk jaga hati saudara. Siapa yang dapat berkata aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku. Saudara, Daud punya banyak kerinduan, Salomo punya banyak kerinduan. Kalau saudara lihat, diingatkan supaya saya dan saudara jaga hati saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, hati ini perlu dibereskan saudara. Karena kalau kita nggak ngomong soal jantung hari ini, kalau kemarin kita ngomong jantung, kita ngomong hati. Hati berfungsi menawar dan menetralisir dikatakan racun. Apalagi saudara mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein dan zat lainnya. Hati juga membuat empedu, zat yang membantu pencernaan lemak di dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa hati memiliki peranan yang teramat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Makanya saudara, kalau heart itu diartikan kan jantung saudara sebenarnya ya. Tetapi di dalam banyak terjemahan, bahkan bule pun bilang hati saudara. I have to keep my heart saudara ya. Jaga hati, orang terjemahkannya pasti jaga hati, bukan jaga jantung. Kenapa saudara? Karena hati, kalau jantung sekali dead langsung game saudara ya. Tetapi hati ini banyak fungsi saudara. Makanya nggak heran kita perlu jaga hati ini saudara. Hati perlu dijaga dari segala macam kepahitan saudara, karena dari hati dapat timbul berbagai masalah dalam kehidupan. Timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu dari hati naik ke atas ke pikiran saudara, makanya timbul kejahatan. Makanya orang kalau kita lihat, kamu kok busuk hati ya, saudara, hatinya yang busuk saudara ya, bukan jantungnya yang busuk. Makanya hati itu perlu dijaga. Bila hati bermasalah, saudara perhatikan, muncullah sakit hati, panas hati, pahit hati, patah hati, hati yang luka dan sebagainya. Hati yang bermasalah atau hati yang tidak bersih adalah penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Catat saudara. Situasi sekarang ini tidak ada alasan buat saya dan saudara tuh nggak dekat sama Tuhan. Ya, ini corona belum selesai kita sudah kena banjir. Pekerjaan belum lancar kita sudah kena masalah lagi. Saudara ini kasih Tuhan,
penghalang untuk kita menerima jawaban doa juga hati kita, saudara. Kalau hatimu gundah gulana, kalau hatimu terus bermasalah, kalau hatimu penuh dendam, sakit hati, pahit hati, merasa engkau dirugikan, saudara, doamu tidak akan pernah dijawab. Penghalang untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Makanya Daud bilang, sebab Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Hati ini ada tulus, saudara. Kadang-kadang orang ini mulutnya bisa manis, saudara, tapi hatinya busuk, saudara. Makanya biarlah kita, mulut kita, hati kita itu betul-betul. Nah, saudara, ini kasih Tuhan di dalam kitab Ibrani bilang begini, saudara. Karena itu marilah kita menghadap dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, kalau kita mau datang ke hadapan Tuhan juga, hatinya harus tulus dan ikhlas. Sebenarnya kan sederhana aja kita ikut Tuhan, saudara. Enggak bertele-tele, enggak repot-repot, saudara. Tapi masalahnya kita mau atau tidak. Saudara, Daud berdoa satu kali, dia memohon, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharunilah batinku dengan roh yang teguh. Ini Daud lagi jatuh di dalam dosa perzinahan, saudara. Karena dia sudah membunuh suami orang, dia ambil istri orang jadi istri dia, saudara. Dia ditegur, saudara, oleh Nabi Nathan, saudara. Dan singkat cerita, inilah doa dia. Tahirkan aku, hatiku ini Tuhan. Kadang-kadang hati kita ini kan masih juga, saudara, kita bilang, oh be ancua, gak apa-apa, no problem. Tapi sebenarnya ada sesuatu, makanya kita perlu bereskan. Ini tahun yang baru, saudara, tahun integritas. Tuhan ingatkan tangan ini bersih, hati ini harus murni, saudara, dan mulut perlu dijaga. Saudara, ini kasih Tuhan, di dalam kitab Yakobus bilang, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jadi, saudara, nggak bisa satu sisi saudara mau cari Tuhan, satu sisi saudara kompromi, saudara ya, miring-miring sikit. Tuhan tahulah, Pak Irwan kan tahulah, saya kan gak bisa ngelak. Saya bilang, iya saya tahu, tapi ingat baik-baik. Kalau kamu sudah diomongin, saudara, masih terus saudara melakukan, dengar baik-baik, saudara, nah, saudara akan berurusan nanti ke depan bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi mulut ini sekali lagi, saudara, ini kasih Tuhan, jangan pakai untuk menipu, jangan pakai untuk berbohong, jangan pakai untuk berakal-akalan, jangan pakai mulut-mulut manis tapi hati licik. Ingat baik-baik, saudara ya. Biarlah mulut kita ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, saudara, terus bagaimana Pak aplikasi hidup ini sebenarnya? Kalau hati kami sudah murni, tangan kami sudah bersih, mulut kami jaga. Saudara, hari ini saya mau ingatkan saudara soal integritas. Ini 3 bagian pertama yang mungkin saya bagikan, saudara. Saudara harus punya integritas. Integritas itu apa sih Pak? Saudara tadi ya, saudara ya, kalau dari di compare dengan firman Tuhan, Tuhan menuntut standar yang betul-betul murni, saudara ya. Ketika Tuhan menjadikan manusia itu segambar dan serupa Allah di Kejadian 1, saudara, artinya manusia itu polos, tulus, saudara. Tetapi karena dia jatuh dari dalam dosa, hidup dalam dosa, makanya banyak hidup kita ini mulai menyimpang. Nah, yang sering kali kita menyimpang dalam hal apa? Dalam hal integritas. Ini TV-nya mati. Saudara, ini kasih kita sudah. Saudara, yang pertama soal keuangan, waktu dan tanggung jawab. Saya mau ngomong soal keuangan sedikit, saudara ya. Saudara, di dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan bilang begini, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia saudara meminta ikan? Kalau ayat selanjutnya, bapak yang jahat sekalipun, saudara ya, pekerjaannya perampok, pembunuh, pemerkosa sekalipun, ketika anaknya, saudara, ketika anaknya minta roti, gak mungkin dia kasih batu. Semiskin-miskinnya hidup, saudara, ketika anak itu lapar, dia gak mungkin minta saudara, dia gak mungkin ketika anaknya minta makan, dia kasih batu, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan, firman Tuhan ngomong dengan jelas, saudara. Makanya
di dalam masa-masa seperti sekarang, saudara, ketika kita menghadapi hari-hari yang sulit ini, firman Tuhan itu ngomong dengan jelas, saudara ya. Kita harus punya integritas soal keuangan. Dan kalau seandainya saya dan saudara diberkati, ada uang, bukan banyak, bukan dikit, saudara, saudara harus ingat apa yang harus saudara lakukan. Ini tadi saudara ya, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau hari-hari ini kita bergumul, biarlah kita bergumul dengan hati yang tulus, saudara, dan Tuhan akan memberi saudara apa yang saudara rindukan. Saudara, kita ngomong soal keuangan, kalau saudara diberkati, saudara soal keuangan, saudara bukan soal banyak, bukan soal dikit. Firman Tuhan ngomong dengan jelas, Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Saudara, di dalam setiap rupiah yang saudara dapat, di dalam setiap dolar yang saudara terima, itu ada yang namanya benih dan ada yang namanya roti. Roti itu untuk dimakan, benih itu untuk ditabur. Kalau benih saudara makan juga, benih itu nggak akan tumbuh, saudara. Nah, saudara perhatikan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati. Makanya kita dilatih di awal tahun, saudara, untuk menabur. Kita menabur, saudara, bukan untuk kiri kanan, saudara, kita menabur untuk membantu saudara-saudara kita, saudara, supaya mereka juga boleh mengenal kasih Kristus. Amin, saudara. Jadi itu benih yang kita tabur. Tapi ada juga bagian yang kita makan ya, untuk keluarga segala macam. Saudara, itu yang pertama. Ketika engkau ada berkat, ingat baik-baik. Yang pertama, engkau harus tahu ada roti yang untuk dimakan, ada benih yang untuk ditabur. Yang kedua, saudara ini kasih Tuhan, satu kali Yesus diuji, ditanya, dikatakan begini saudara, katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Mereka nantang Yesus, saudara, mau nguji. Kalau Yesus bilang enggak, wah berarti ini pemberontak, saudara ya. Terus Yesus bilang apa, saudara? Dia cuma bilang, gambar dan di ayat yang selanjutnya, kamu lihat mata uang itu gambar siapa? Ayat 21 dia bilang gini, gambar dan tulisan kaisar. Ini ada gambar kaisar dan tulisan kaisar. Terus Yesus bilang apa, saudara? Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan ngomong dengan jelas. Kalau itu punya kaisar, kembalikan. Artinya apa, saudara? Diingatkan buat saya dan saudara, setialah bayar pajak, saudara. Apalagi dalam negara dalam seperti ini. Amin. Kadang-kadang kita mau mengecilkan segala sesuatu supaya tanggungan kita ringan. Kadang-kadang saya juga bertanya, betul nggak itu? Saya ngomong sama istri saya, dia tanya, papi kamu gimana? Saya bilang, bayar aja, apa yang bisa dibayar, bayarlah. Pokoknya saya nggak mau itu. Terus dia bilang gini, kalau kamu mau minta bayar, orang yang undang kamu khotbah, itu harus kasih potongan pajak gini. Waduh, saya bilang nggak mungkin saya minta ke gereja yang undang saya, saudara. Ya. Jadi terus itu nggak bisa, itu kategorinya sumbangan. Aduh, saya tambah bingung lagi, saudara. Ya, ada sumbangan, itu orang pajak biasa lebih ngerti. Tetapi saya mau ingatkan kepada jemaat, bayar pajak. Kok nggak ada yang amin, saudara? Karena itu milik kaisar. Dan mana milik, yang mana milik apa? Milik Tuhan, milik Allah, kembalikan. Artinya bayar perpuluhan. Saudara, saya perlu ingatkan di awal tahun, saudara, saya pikir kami pun sudah diingatkan, ini bukan soal, oh Pak Pendeta ngomong lagi soal duit, bukan saudara. Saya ngomong gini supaya jemaat Tuhan diberkati, bukan soal besarnya tapi lakukan dengan setia. Saudara, soal persepuluhan lagi, kalau kita lihat di imamat, dia ketika hitung domba, saudara, perhatikan ya, imamat ini saya ambil satu contoh aja. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu, sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, gembalanya cuma pegang tongkat, saudara. Dombanya lewat. 1, 2, 3, 4, 9, 10. 1. Ini milik Tuhan. Kalau saya kayak gitu kira-kira gimana, saudara ya? Aan, rumah burung. 1, 2, 10. Punya gereja. Kan gak kayak gitu, saudara. Cuma saya mau ingatkan, ada hitung-hitungannya. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan, bagiannya Tuhan kembalikan kepada Tuhan, bagiannya raja kembalikan kepada raja. Maleaki bilang apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku,
dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan cuma ngomong ini, kamu boleh buktikan apakah aku nggak buka. Tapi saudara, ada banyak orang motivasinya keliru. Aku memberi supaya aku boleh diberkati. Saudara, kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Dulu saya ingat betul saudara ya, satu kali saya lagi jual mobil saudara. Singkat cerita bergumullah uang penjualan mobil ini saudara. Uang itu waktu itu 41 juta. Zaman itu besar saudara ya. Singkat cerita uang ini 1 juta bayar bengkel, istri saya ingatkan 40 juta kami tabur saudara. Terus dalam 1 minggu pikiran saya itu bilang begini saudara. Oh nanti ya habis aku tabur mobil aku akan dapat mobil. Dalam pemikiran itu saudara. Terus saudara, saya kok pikir kok pikiran saya seperti tiba-tiba ada orang telepon saya saudara. Dari Singapura, waktu itu saya di Batam. Irwan, when are you coming to Singapore? Oh next week, we have prayer meeting. Saya bilang gitu. Okay, please come see me. I wanna give you 2 cars. Kaget saya saudara. Datang ketemu aku mau kasih kamu 2 mobil. Dia bilang, senang saya saudara. Langsung kesaksian, wih gila dapat mobil. Yang betul. Saudara, ketika saya kumpul sama teman-teman pun saya sudah ngomong begitu saudara. Orang, wih mantap. Ini lagi hari Sabtu saudara ya, habis doa. Saya mau ketemu orang itu. Dia mau kasih saya 2 mobil. Saya sudah mulai kesaksian saudara. Mobil belum di tangan, saya sudah kesaksian dulu saudara. Singkat cerita saya ketemu orang itu saudara. Memang dia kasih saya 2 mobil saudara, tapi mobil-mobilan. Satu warna kuning, satu warna merah saudara. Irwan, I wanna give you 2 cars. This is for Joshua, this is for Caleb saudara. Saudara tahu saya terima sambil ketawa ngakak-ngakak tapi malunya minta ampun saudara. Kenapa? Karena ekspektasi saya orang kasih saya mobil. Waduh, saya bawa pulang ke rumah misi di Singapura, saya pun diketawain orang saudara. Tapi mulai hari itu saya belajar. Saya memberi, saya menabur. Bukan karena saya mengharapkan kembaliannya saudara. Saya memberi menabur karena saya mengasihi Tuhan. Saya sedang menjalankan firman Tuhan. Amin. Nah saudara, apalagi perpuluhan. Ini firman Tuhan, bukan firman Pak Irwan saudara. Orang bilang ya kan perpuluhan dalam perjanjian lama, perjanjian baru nggak ditekankan. Saudara harus ingat. Yesus bilang apa? Tidak boleh 1 nota pun di dalam firman Tuhan. Saudara, kitab Taurat itu dihapus. Artinya apa yang ada di kitab Taurat saudara, itu juga firman Tuhan yang harus dilakukan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, itu soal perpuluhan. Nah sekarang tadi kan integritas soal keuangan. Yang kedua integritas soal waktu. Saudara dengar baik-baik, waktu kita ini kan banyak dari rumah, working from home saudara ya. Situasi sekolah nggak mungkin, mengajar nggak mungkin, pekerjaan juga nggak mungkin. Tapi saudara saya mau kasih tahu, jangan saudara ambil kesempatan waktu itu untuk saudara sia-siakan. Amin. Saudara tetap punya tanggung jawab. Makanya ketika dibilang integritas saya pikir bersyukur saudara. Kadang-kadang kita ini terlalu enak. Saya merenung-renung sama beberapa hamba Tuhan. Saya pikir-pikir kita ini terlalu enak. Tanggal 26 gereja tutup, libur, full time boleh pergi cuti segala macam. Saya pikir-pikir ya saudara. Hari Sabtu saudara sudah doa puasa pun sudah nggak masuk kantor. Ini saya lihat karena saya dari segi hamba Tuhan saudara ya. Habis itu Minggu melayani, Senin Pastor Day, Selasa baru masuk. Wah, kalau kayak begini mah, saya pikir nggak jadi contoh. Ini pandangan saya, saudara. Sementara orang yang bekerja, orang yang bisnis, Sabtu tetap dia juga setengah hari mungkin, Minggu dia melayani, Senin pagi-pagi dia sudah masuk kantor. Sementara kita, kami kan hamba Tuhan Pak, Pastor Day, HP harus off, kan punya waktu. Saya pikir tidak seperti itu cara kerjanya saudara. Kita saya pikir harus tahu bagaimana menghargai waktu. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Memang Tuhan Yesus ngomong soal tuayan saudara. Tapi saya mau katakan selama masih siang, saya mau ambil secara harfiah kalimatnya. Saya berani percaya selama masih ada kesempatan saya dan saudara bekerja, kita bekerjalah dengan jujur dan baik. Amin. Gunakan waktu yang ada saudara. Jangan saudara curi-curi waktu di kantor gereja sibuk main FB saudara. Mulai nonton kiri dan kanan. Matanya mau saya colok saudara. Betul saudara. Kita kadang-kadang gunakan kesempatan saudara hanya untuk kepentingan kita. Itu nggak punya integritas. Nah saudara ini dikasih Tuhan. Yang ketiga tadi tanggung jawab, lakukanlah tanggung jawab dengan betul. Kalau saudara dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan 5 hari, lakukan 5 hari, kapan perlu lebih cepat.
Jangan diulur-ulur nanti kalau sudah kepepet baru lembur semua saudara. Asal tulis, asal masuk. Sama juga kayak orang kuliah. Betul Om Rikson? Giliran sudah mau tulis tesis 1 hari sebelumnya baru kalang kabut saudara. Kan bisa kebaca kita, copy paste saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, harus punya integritas soal waktu. Amin. Makanya kalau saudara punya kesempatan melayani, melayanilah. Kalau sekarang corona ini mau melayani pun gak bisa saudara. Mau melayani pun dibatasin saudara. Mau ke gereja pun diabsen saudara. Kadang-kadang ada kesempatan kita lenggak-lenggok aja, sudah datang telat, suka-suka saudara, latihan gak pernah. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, biarlah kita punya integritas di dalam hal keuangan, integritas di dalam soal waktu dan tanggung jawab. Firman Tuhan bilang, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara, saya pikir kita ini perlu dekat sama Tuhan terus. Dan ketika kita dekat sama Tuhan, dikatakan firman Tuhan bilang, kita ini punya kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, dikatakan apa saudara? Dan tidak menjadi lesu, jalan tidak menjadi lelah. Itu kerinduan saya untuk jemaat GBI My Home. Bahkan jemaat dimanapun yang saudara dengar firman Tuhan, biarlah kita terus bergairah dalam Tuhan. Saudara, Raja Wali bukan hanya penantang badai, saudara, ketika badai datang, saudara, dia bisa terbang di atasnya. Tetapi saya mau kasih tahu, Raja Wali ini punya mata yang tajam. Dia bisa melihat segala sesuatu dari jarak yang jauh. Mari kita pakai cara pandang Tuhan untuk melihat dunia ini, saudara. Mari kita lihat Pulau Bintan ini, Tanjung Pinang ini dengan cara Tuhan memandang kota ini. Tuhan memandang setiap jiwa itu berharga, Tuhan memandang pulau ini berharga. Mari kita lihat saudara, di dalam keadaan situasi seperti apapun, kita tahu saudara selalu punya kesempatan untuk jadi berkat. Amin. Nah saudara, sebagai penutup, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di dalam masa-masa yang seperti ini, saya berdoa untuk jemaat GBI My Home terus jadi berkat, terus berbuah. Pekerjaan saudara, usaha saudara, bisnis saudara, semua diberkati. Orang lain boleh bilang susah lah Pak, lesu lah Pak, orang mulai usaha yang gelap, usaha yang malam. Saya mau bilang sama saudara, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Kita punya integritas soal keuangan kita. Jangan nanti punya alasan, kan zaman susah Pak, jadi diskon lah dulu untuk pajak. Ya perpuluhan nanti dulu lah ya Pak, kalau sudah diberkat. Saya pikir firman Tuhan itu berlaku di setiap situasi. Amin. Dan berkat Tuhan juga tercurah saudara di setiap situasi, tempat, kapanpun, ketika saudara masuk kriterianya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan ingatkan kami sekali lagi tentang integritas. Siapakah yang boleh naik ke Gunung Kudusnya Tuhan? Orang yang tangannya bersih, yang hatinya murni, yang tidak menyerahkan hidupnya kepada penipuan atau yang bersumpah palsu. Tuhan ingatkan kami untuk tanggung jawab kami ke depan, untuk soal keuangan, soal waktu, dan soal tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh mengerti di masa-masa yang uncertainty ini, di masa-masa yang tidak menentu ini, kami tetap mempunyai integritas. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dimanapun mereka berada, di seluruh Tanjung Pinang, Pulau Bintan, mereka yang sedang berhadapan dengan banjir yang bergumul, air yang naik, Tuhan tolong. Dan izinkan juga kami terus untuk menjadi berkat buat kota dan pulau ini. Terima kasih buat pagi hari ini. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita akan akhiri, kita akan terima berkat. Mari kita bangkit berdiri saudara. Mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang mengerti kita sedang memasuki tahun integritas, di mana keberadaan kita betul-betul diperhatikan. Tuhan sedang memandang kita, Tuhan sedang melihat kita. Apakah kita melakukan bagian kita atau tidak? Biarlah kita terus boleh menjadi berkat.
Hari ini angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.